Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada seluruh mahasiswa peserta kuliah metodologi penelitian. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menjelaskan terkait dengan sesi terakhir untuk mata kuliah metodologi penelitian, yaitu analisis data. Selain nanti penjelasan saya terkait dengan analisis data, saya akan menjelaskan terkait bagaimana Anda menyusun bab 3, gitu ya. Jadi yang pertama, Anda harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisis data. Jadi analisis data adalah merupakan kajian logis antara hipotesis dan masalah penelitian. Jadi harus ada kajian logis antara hipotesis yang sudah Anda buat di bab 2 dengan masalah penelitian yang sudah Anda sampaikan di dalam bab 1. Jadi harus ada konsistensi antara masalah penelitian yang sudah Anda tuliskan di bab 1 dengan hipotesis yang Anda buat di bab 2. Kemudian di dalam analisis data, itu juga harus ada kejelasan dan kelayakan dari penggunaan tabel, gambar, ataupun grafik. Ya, jadi akan lebih baik jika di dalam Anda melakukan analisis data terhadap hasil penelitian Anda, itu juga disajikan dalam bentuk tabel, gambar, ataupun grafik. Karena dengan menggunakan metode tabel, gambar, ataupun grafik, itu akan memudahkan pembaca untuk menginterpretasikan hasil penelitian Anda. Nah, hasil analisis data itu harus memuat 4 hal. Jadi yang pertama adalah deskripsi statistik sampel penelitian. Ya, jadi deskripsi statistik sampel penelitian. Jadi Anda jelaskan misalnya data statistik deskriptifnya. Jadi statistik deskriptif itu bisa rata-rata, kemudian standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum dari sampel penelitian. Ya. Kemudian bisa juga berisi demografi responden, ya jika ada. Ya, jika kalau penelitian Anda itu survei, maka harus ada demografi responden. Kemudian Anda juga menceritakan deskripsi statistik dari variabel penelitian Anda, baik itu variabel independen, variabel dependen, atau variabel kontrol, atau variabel pemoderasi jika ada, atau variabel intervening jika ada. Nah, selanjutnya setelah Anda mendeskripsikan statistik sampel penelitian, kemudian demografi responden, deskripsi statistik dari variabel riset, maka yang selanjutnya adalah Anda juga harus menyampaikan hasil pengujian hipotesis yang sudah Anda lakukan. Nah, berikutnya adalah kajian logis, ya, dengan kajian logis antara hipotesis dan masalah penelitian. Jadi hipotesis dan masalah penelitian itu nanti harus disajikan sifatnya adalah bersifat objektif. Ya, artinya tidak subjektif antar peneliti satu dan peneliti lain berbeda, tidak seperti itu. Ya, jadi presentasi antara kajian logis antara hipotesis dan masalah penelitian itu harus bersifat objektif. Yang kedua adalah analisis konsisten dengan dan didukung oleh data atau fakta. Jadi di dalam analisis data itu harus didukung dengan data. Jadi ketika Anda menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting, nah itu juga harus didukung dengan data. Ya, jadi nanti di dalam analisis data Anda harus bisa menunjukkan bahwa data dari penelitian Anda itu memang telah atau mendukung dari hipotesis Anda. Yang ketiga adalah tidak ada pernyataan umum yang melebihi data. Yang keempat, hubungan temuan dengan riset sebelumnya dinyatakan secara eksplisit. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah temuan negatif terhadap hipotesis juga harus dijelaskan, seperti halnya ketika ada temuan positif dengan distorsi dan bias minimal. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi penjelasan terkait dengan adanya kejelasan dan kelayakan dari kelayakan penggunaan tabel, gambar ataupun grafik, gitu ya.
Nah, untuk kelayakan pembahasan mengenai faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi hasil itu juga harus diungkapkan. Kemudian yang berikutnya adalah kerancuan antara fakta dan hasil pengujian itu ditunjukkan dengan jelas. Sebagian besar dari analisis temuan berasal dari interpretasi dan pembahasan temuan riset. Nah, yang berikutnya adalah ada atau tidaknya pengakuan mengenai kelemahan data dan hasil penelitian. Nah, di dalam gambar, tabel, ataupun grafik, itu harus diungkapkan atau mengungkapkan cara pemecahan terhadap temuan riset yang kontradiktif, tidak konsisten, atau menyesatkan. Ini jadi bagaimana dengan menggunakan tabel, kemudian gambar, ataupun grafik, itu peneliti dapat mengungkapkan cara pemecahan terhadap temuan riset yang kontradiktif, yang berbeda dengan apa yang dihipotesiskan atau apa yang ada dalam teori, tidak konsisten atau menyesatkan. Nah, keterbatasan. Jadi di dalam keterbatasan itu adalah indikasi penting yang harus dikemukakan yang berisi kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti. Jadi Anda harus bisa membedakan antara keterbatasan penelitian dan batasan penelitian. Jadi kalau batasan penelitian itu adalah hal-hal yang Anda batasi atau hal-hal yang dibatasi oleh peneliti. Sedangkan keterbatasan itu adalah indikasi penting yang harus dikemukakan yang berisi kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti. Nah, ini adalah ada beberapa faktor penyebab keterbatasan penelitian. Jadi yang pertama adalah kompleksitas masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel yang diamati. Kemudian faktor penyebab keterbatasan penelitian yang kedua adalah aspek yang terkait dengan desain penelitian seperti kurun waktu, unit analisis, ataupun setting penelitian. Itu juga faktor yang menyebabkan keterbatasan penelitian. Yang ketiga adalah kelemahan penentuan kerangka sampel dan metode pemilihan sampel yang tidak acak. Ini kalau ini adalah kalau suatu keterbatasan ya bisa disampaikan di dalam hasil atau di dalam laporan penelitian Anda atau di dalam skripsi Anda. Kemudian yang keempat, kemungkinan adanya kesalahan yang ditimbulkan oleh responden dan non-responden. Kemudian yang berikutnya adalah variabel yang diteliti dan instrumen pengukuran. Dan yang terakhir adalah metode statistik untuk pengujian data. Nah, yang berikutnya adalah kesimpulan. Jadi setelah keterbatasan, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah merupakan pendapat peneliti terhadap hasil penelitiannya. Isi dari kesimpulan itu dimulai dari tujuan penelitian sampai dengan hasil penelitian. Jadi dalam kesimpulan itu juga harus dinyatakan tujuan penelitian. Ya, sampai pada akhirnya adalah Anda menyebutkan atau menyampaikan hasil penelitian. Nah, kita akan lihat satu persatu terkait dengan kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan itu harus menyatakan dengan presisi dan akurat ya, mengenai masalah atau tujuan penelitian. Yang kedua adalah metodologi yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah temuan dengan tidak mengenalkan informasi baru yang tidak relevan. Ya. Jadi itu adalah yang harus ada di dalam kesimpulan, masalah dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, serta temuan. Kemudian kesimpulan adalah merupakan konklusi pada ruang lingkup dan tingkat yang dijustifikasi atau diperkuat bukti berupa fakta ataupun data. Ya. Kemudian yang ketiga, kelayakan dan kehati-hatian dalam menarik konklusi itu juga sangat penting, ya, karena jangan sampai antara hasil penelitian dan kesimpulan yang Anda buat itu berbeda. Ya. Yang keempat, konklusi dinyatakan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh peneliti lain sehingga dapat diuji kembali. Ya, jadi yang terpenting adalah penelitian yang Anda lakukan itu harus bisa diuji kembali. Kemudian yang kelima, konklusi
terkoordinasi dengan penerimaan atau penolakan hipotesis yang dinyatakan atau pertanyaan penelitian. Ya, jadi kesimpulan itu harus konsisten atau harus memiliki keterkaitan dengan penerimaan ataupun penolakan hipotesis yang dinyatakan atau pertanyaan penelitian. Ya, jadi harus konsisten. Yang keenam, perumusan pertanyaan baru dalam permasalahan penelitian yang berpeluang diteliti kembali. Ya, jadi di dalam kesimpulan itu juga harus akan lebih baik jika muncul perumusan pertanyaan baru dalam permasalahan penelitian yang berpeluang untuk diteliti kembali atau ini merupakan rekomendasi, ya rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir, rekomendasi yang disampaikan itu terkait dengan implementasi temuan penelitian. Nah, ini adalah saya akan menjelaskan beberapa kesalahan umum dalam pengujian. Yang pertama adalah ketika peneliti tidak dapat menentukan populasi penelitiannya. Ini yang sangat berbahaya. Ya, jadi kalau peneliti tidak dapat menentukan populasinya, nah itu dampaknya adalah bisa terjadi bias dalam penelitian. Jadi misalnya seharusnya penelitian Anda itu menggunakan responden akuntan publik. Ya, tetapi Anda salah. Ternyata yang Anda pilih itu adalah akuntan perusahaan. Nah, ini dampaknya adalah hasil penelitian itu bisa jadi tidak sesuai ya, atau malah salah. Kemudian yang kedua, nah ini yang sudah saya sampaikan berulang-ulang ya, penelitian menggunakan sampel data dalam jumlah yang terlalu kecil sehingga temuan riset tidak mampu digeneralisasi. Sehingga makanya saya ketika Anda melakukan penelitian data sekunder itu saya menyarankan ya sudah tahun periode waktunya 5 tahun. Kenapa? Ya tadi sampel data itu dalam jumlah terlalu kecil itu berdampak pada temuan riset yang tidak dapat digeneralisasi. Ya, karena sampel yang Anda pilih itu tidak mewakili populasi penelitian. Yang ketiga adalah peneliti mengubah desain penelitiannya dengan maksud agar pengumpulan data lebih mudah dilakukan. Nah, ini yang kurang tepat. Jadi Anda mensimplifikasi ya. Jadi supaya tidak ada effort ya sudah saya penelitiannya sampelnya adalah yang di Surabaya saja atau di jalan tertentu. Nah, ini tadi tingkat generalisasinya adalah tidak tepat. Kemudian yang keempat, peneliti berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin. Ya. Jika data tersebut primer, ada kecenderungan responden yang tidak kooperatif. Ya, ini juga menjadi masalah juga kalau Anda ingin data sebanyak-banyaknya, tetapi ada juga kecenderungan bahwa responden itu tidak semuanya bisa diajak bekerja sama. Ini yang juga harus Anda pertimbangkan ketika Anda melakukan penelitian. Yang keenam, peneliti melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih pendek dari yang seharusnya. Nah, ini yang juga menjadi masalah. Kenapa? Karena ya tadi apa yang dieksplorasi itu menjadi tidak menjadi dangkal gitu ya. Jadi tidak secara mendalam dibahas. Kemudian yang keenam, peneliti mengumpulkan data tanpa pilot study atau menguji dulu instrumen yang digunakan ya. Jadi ini khususnya penelitian-penelitian yang menggunakan survei. Nah, peneliti itu seharusnya mengumpulkan data atau untuk menguji instrumen pertanyaannya ya, harus ada pilot study. Ya, jadi disebarkan dulu instrumen pertanyaannya untuk melihat apakah responden itu memahami apa yang Anda tanyakan di dalam kuesioner penelitian. Ya. Jadi harus didahului dengan pilot study. Kemudian yang ketujuh, peneliti kurang memperhatikan perlunya menjaga hubungan baik dengan responden. Ya, sehingga mereka cenderung tidak mau bekerja sama atau berperilaku negatif yang dapat mengakibatkan berkurangnya validitas dan pengukuran variabel. Ya, jadi kalau Anda membutuhkan responden, ya Anda harus menjalin hubungan baik dengan responden ya. Jadi artinya tidak sedikit-sedikit
kok belum diisi gitu ya. Nah, itu juga harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan responden. Yang berikutnya, peneliti menambah atau mengurangi data isian responden. Nah, ini kesalahan yang fatal ya. Jadi ini termasuk Anda perilaku cheating ya. Jadi menambah ataupun mengurangi data isian responden. Kemudian yang ke-9, peneliti tidak menjelaskan tujuan pengukuran variabel yang digunakan. Ke-10, peneliti tidak dapat mengevaluasi berbagai alternatif instrumen pengukuran variabel yang tersedia sebelum memilih instrumen yang digunakan dalam penelitiannya, sehingga cenderung memilih instrumen yang tidak tepat. Ya. Jadi khususnya bagi Anda penelitian survei itu cari yang alternatif dari pengukuran masing-masing variabel. Cari pengukuran yang terbaik. Ya. Kemudian yang ke-11, peneliti menggunakan instrumen yang reliabilitasnya rendah. Ya, ini. Sehingga tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang ke-12, peneliti kurang memahami cara pengumpulan data dan skor dari instrumen pengukur. Ya, makanya sejak awal itu juga sudah saya sampaikan, ketika Anda memilih topik itu pastikan Anda tahu cara mencari datanya. Atau kalau penelitian Anda adalah penelitian survei, itu Anda sudah memiliki instrumen surveinya. Ya. Kemudian yang ke-13, peneliti memilih alat statistik atau metode analisis data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, jadi harus konsisten. Ya. Jadi kalau misalnya melihat pengaruh, ya alat statistik yang dipakai ya regresi. Kalau prediksi, ya bisa menggunakan regresi logit, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 14, peneliti mengumpulkan data dan mencoba untuk menentukan teknik statistik yang dapat digunakan dalam analisis data. Ya, jadi Anda mengumpulkan data dan mencoba untuk menentukan teknik statistik ya yang dapat digunakan dalam analisis data. Nah, tentu saja teknik statistik itu tergantung juga dari tujuan penelitian Anda ya. Jadi itu juga harus Anda perhatikan. Yang ke-15, peneliti hanya menggunakan satu prosedur statistik. Padahal seharusnya dapat digunakan beberapa prosedur statistik untuk menganalisis data. Nah, hal ini cenderung mengakibatkan hasil analisis data yang kurang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesimpulan. Yang ke-16, peneliti menggunakan alat uji yang kriterianya tidak sesuai dengan asumsi kriteria data yang menjadi dasar penggunaan alat tersebut. Ya, jadi alat ujinya itu harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ya. Sebagian besar alat uji statistik akan memberikan hasil yang akurat kecuali terjadi pelanggaran asumsi yang serius. Jadi misalnya yang di pertemuan kemarin kita sudah tahu untuk variabel untuk metode regresi itu variabel dependennya harus metrik, sedangkan variabel independennya harus metrik dan non metrik. Ya, kalau tapi Anda paksakan dependennya adalah non metrik, yaitu berarti keliru. Ya, jadi kalau dependennya harus non metrik, berarti Anda bisa pakai analisis regresi logit atau bisa juga menggunakan diskriminan. Yang ke-17, peneliti terlalu berlebihan menyatakan kesimpulan yang secara statistik tidak signifikan. Ya, jadi Anda membahas terlalu banyak atau di kesimpulan itu terlalu banyak membahas peneliti yang kesimpulan atau yang secara statistik itu enggak signifikan Anda bahas. Ya, terlalu banyak, ya, itu yang tidak baik. Baik, semoga penjelasan saya terkait dengan analisis data itu sudah Anda pahami. Yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai template tugas bab 3 yang Anda akan kumpulkan nanti pada saat UTS. Ya.
Nah, yang pertama adalah bagian awal dari metode dari bab 3, ya, metode penelitian, itu adalah rancangan penelitian. Ya. Nah, di dalam proposal Anda nanti rancangan penelitian itu sebutkan minimal 3 klasifikasi. Ya, jadi sebutkan 3 klasifikasi. Nah, setelah Anda sebutkan, maka untuk masing-masing klasifikasi yang sudah Anda tentukan, harus ada penjelasan juga mengapa metode tersebut yang digunakan dalam penelitian Anda. Ya, jadi harus ada penjelasan mengapa metode tersebut yang digunakan dalam penelitian Anda. Jadi misalnya paradigma riset Anda adalah kuantitatif. Nah, kenapa kok paradigma riset penelitian Anda itu kuantitatif? Harus Anda jelaskan alasan mengapa metode tersebut yang digunakan dalam penelitian Anda. Ya. Contohnya, misal berdasarkan paradigma riset, riset ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah, nah Anda sebutkan, nah penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena, nah Anda sebutkan, ya, jelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian dasar. Anda jelaskan penelitian dasar adalah, kemudian sebutkan sumbernya. Nah, setelah itu baru Anda berikan penjelasan. Penelitian ini merupakan penelitian dasar karena, nah, Anda jelaskan alasannya. Ya, mengapa rancangan penelitian 1 sampai dengan 3 tadi minimal adalah jenis penelitian tersebut itu harus Anda berikan alasannya. Kemudian batasan penelitian. Nah, untuk batasan penelitian itu bisa berasal dari sampel atau responden, bisa dari variabel yang diteliti, atau bisa juga berdasarkan periode waktu. Ya, jadi batasan penelitian itu bisa meliputi sampel atau responden, variabel yang diteliti, serta periode waktu. Nah, yang berikutnya adalah identifikasi variabel. Ya, jadi contoh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan manajemen risiko. Variabel independen dalam penelitian ini adalah, nah, sebutkan ya, misalnya profitabilitas, leverage, nilai perusahaan, dan pengungkapan GCG. Ya, yang di dalamnya adalah komite audit dan struktur kepemilikan. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Jadi pada identifikasi variabel Anda jelaskan mana-mana saja yang masuk variabel dependen, mana yang masuk variabel independen, mana yang masuk variabel kontrol jika ada, mana yang masuk variabel moderasi jika ada, mana yang masuk variabel intervening jika ada. Dan yang berikutnya adalah definisi operasional dan pengukuran variabel. Ya, jadi Anda bisa lihat contohnya. Ya, jadi misalnya tadi pengungkapan manajemen risiko adalah merupakan salah satu variabel penelitian Anda. Sehingga Anda jelaskan pengungkapan manajemen risiko adalah, jelaskan definisinya berdasarkan textbook dan sebutkan sumbernya. Ya, jadi gunakan sumber-sumber yang terbaru. Ya, paling tidak dari textbook 5 tahun dari periode Anda meneliti. Nah, setelah Anda sebutkan definisi operasionalnya, ya secara narasi, baru selanjutnya adalah Anda tentukan bagaimana mengukur variabel tersebut. Ya, jadi contohnya, pengungkapan manajemen risiko dalam penelitian ini diukur dengan, jangan lupa sebutkan sumber ya. Jadi pengungkapan manajemen risiko sama dengan jumlah yang diungkap perusahaan dibagi dengan jumlah yang diungkapkan berdasarkan Bank Indonesia. Ya, jadi misalnya seperti itu. Atau contoh yang kedua, kalau penelitian Anda itu adalah penelitian survei, ya, jadi lingkungan kerja adalah, nah ini jelaskan definisinya berdasarkan textbook, sebutkan sumbernya, dan jangan lupa pakai tahun yang terbaru, ya, minimal 5 tahun terakhir. Kemudian lingkungan kerja dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 1 sampai dengan
5. Ya, itu sebutkan di dalam definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, ini kalau penelitiannya survei, ya Anda tambahkan instrumen penelitian. Ya, jadi lingkungan kerja dalam penelitian ini menggunakan instrumen siapa? Ya, sebutkan sumbernya, yaitu nah ini. Ya, jadi masing-masing variabel itu Anda jelaskan indikatornya. Nah, yang berikutnya adalah populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Jadi yang pertama adalah Anda jelaskan dulu, populasi penelitian ini adalah, ya, jadi yang dijelaskan adalah populasi penelitian, bukan definisi populasi. Ya, jadi untuk populasi penelitian, saya ulangi lagi, yang dijelaskan adalah populasi penelitian Anda, bukan definisi dari populasi. Contohnya misalnya populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Indonesia, titik. Ya, gitu. Jadi bukan populasi adalah Anda masukkan definisinya, nah itu yang kurang tepat. Nah kemudian kalau sudah, sampel penelitian ini adalah, ya, setelah Anda informasikan populasi, selanjutnya adalah Anda jelaskan sampel. Ya, jadi sampel penelitian ini adalah, ya, jadi yang dijelaskan adalah sampel penelitian, bukan definisi sampel. Ya, jadi contoh sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi populasinya tadi adalah perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Nah, untuk sampelnya itu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah itu Anda jelaskan teknik pengambilan sampel. Ya, jadi misalnya teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek mulai tahun 2011 sampai dengan 2016. Nah, ini juga banyak yang salah. Ya, jadi coba hindari mencantumkan perusahaan melaporkan laporan keuangan berturut-turut 2011 sampai 2016. Nah, ini yang kurang tepat. Kenapa? Karena laporan keuangan di Indonesia itu komparasi selama 2 tahun. Jadi kalau misalnya 2011 itu Anda tidak menemukan di laporan keuangan baik itu di Bursa Efek Indonesia ataupun di websitenya perusahaan, maka Anda bisa melihat laporan keuangan tersebut di tahun 2012. Kenapa? Karena di tahun 2012 itu juga ada informasi laporan keuangan di tahun 2011. Ya. Kemudian kalau penelitian Anda survei misalnya, nah Anda jelaskan juga bagaimana teknik pengambilan sampel. Nah, jadi teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Ya, jadi pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. Ya, jadi contohnya teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah 1, auditor eksternal yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Auditor eksternal yang sudah pernah menangani kasus kecurangan, dan seterusnya. Nah, jadi Anda jelaskan kriterianya, baik itu kalau Anda data sekunder ataupun data primer. Nah, yang berikutnya adalah data dan metode pengumpulan data. Jadi data penelitian ini adalah data sekunder atau data primer disebutkan. Nah, kemudian Anda jelaskan juga data penelitiannya meliputi apa saja. Ya, misalnya data penelitian ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan. Ya, itu contoh. Nah, setelah itu baru Anda jelaskan metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data itu kalau di bukunya Jogianto itu ada 4 strategi. Ya, jadi strategi pengumpulan data dalam penelitian ini adalah strategi arsip misalnya, yaitu data dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada. Sumber data strategi arsip adalah data primer dan data sekunder, dan seterusnya. Ya, jadi Anda lihat di bukunya Jogianto itu ada 4 strategi pengumpulan data. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data.
Ya, jadi jelaskan teknik analisis data yang digunakan. Ya, contoh penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Nah, jelaskan model regresinya, ya, misalnya Y sama dengan dan seterusnya. Kemudian sebutkan juga, jangan lupa adalah kriteria statistik. Ya, jadi kalau Anda regresi, ya, jangan lupa uji F, ya, kriteria statistik uji F, R square dan uji T. Ya, contohnya ini. Jadi uji F Anda sebutkan hipotesisnya. H0-nya adalah model regresi tidak fit dengan data penelitian. Dan alternatifnya adalah model regresi fit dengan data penelitian. Atau bisa juga H0-nya tidak terdapat salah satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan H alternatifnya adalah, atau hipotesis alternatifnya adalah, terdapat salah satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, yang kurang tepat atau untuk dihindari, ya, variabel independen tidak berpengaruh bersama-sama dengan variabel dependen. Variabel independen berpengaruh bersama-sama dengan variabel dependen. Nah, ini yang dihindari. Ya, jadi tidak ada bersama-sama begitu ya. Kemudian setelah menentukan uji F, tentukan kriteria statistik diterima atau ditolaknya hipotesis. Nah, untuk R square itu adalah melihat pengaruh seluruh variabel independen. Ya. Kemudian untuk uji T, Anda sebutkan juga hipotesis nolnya dan hipotesis alternatif. Ya, jadi misalnya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Ya, tapi Anda sebutkan ya, jadi bukan tulisannya variabel independen, tapi maksudnya adalah variabel independen yang dalam penelitian Anda itu apa, Anda sebutkan di sini. Ya, jadi misalnya Internet Financial Reporting berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan. Ya. Hal alternatifnya adalah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, yang kurang tepat adalah kalau Anda ada kata-kata secara parsial begini, ini yang kurang tepat. Ya. Jadi variabel independen tidak berpengaruh secara parsial, variabel independen berpengaruh secara parsial. Nah, ini dihindari. Ya. Nah, setelah menentukan hipotesis dari uji T, Anda tentukan kriteria statistik diterima ataupun ditolaknya hipotesis statistik terkait dengan uji T. Nah, ini untuk penelitian-penelitian survei, ya, ada uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas itu pengujian statistiknya menggunakan apa? Ya, jadi Anda jelaskan. Contohnya adalah dengan korelasi. Ya, dan jangan lupa sebutkan kriteria statistik. Ya, jadi misalnya kriteria statistik tingkat signifikansinya 5% kah atau 1% kah, itu Anda sebutkan. Kemudian yang kedua yaitu uji reliabilitas. Ya. Jadi untuk uji reliabilitas itu adalah pengujian terkait dengan instrumen Anda. Nah, ini juga dijelaskan pengujian statistiknya menggunakan apa dan bagaimana kriteria statistiknya. Contoh misalnya untuk uji reliabilitas Anda menggunakan nilai Cronbach alpha. Nah, itu juga dijelaskan. Ya, kriteria statistiknya bagaimana. Baik, itu saja penjelasan saya terkait dengan analisis data dan bagaimana Anda menyusun bab 3. Semoga Anda bisa memahami penjelasan saya dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin.